Ajeng Semeton Sarangsami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan terjadi di 3 kecamatan di Karangasem. Polda Bali tengah mengusut kasus perdagangan bayi di Kabupaten Tabanan. Harga buah impor turun drastis di Karangasem. Tiga peristiwa kebakaran terjadi dalam satu hari di 3 kecamatan di Karangasem. 2 diantaranya adalah kebakaran lahan pertanian dan kebun mangga, serta mete di Kecamatan Kubu dan Abang. Peristiwa kebakaran ini membuat petugas pemadam kebakaran Kabupaten Karangasem bekerja keras. Mereka harus berpindah-pindah lokasi agar kebakaran tidak meluas. Selain tempat pembuangan sampah di lingkungan Karangsokong Subagan, kebakaran parah menghanguskan 2 lahan pertanian seluas 2 hektar di Banjardinas Penggak Sajeng, Desa Labesari. Petugas pemadam kebakaran harus bergerak cepat melokalisir api karena lahan yang terbakar berdekatan dengan rumah warga serta kandang ayam milik peternak di dusun tersebut. Terjadi 3 kebakaran sebenarnya, 3 kebakaran yang kami tangani. Yang pertama itu di Labesari, kebakaran lahan, itu hampir mendekati kandang ayam, jadi segera kami atensi. Kemudian selesai di Labesari, kemudian ada kebakaran lahan juga di Bantas, jadi kita langsung ke sana. Dan sorenya ada kebakaran TPA sampah di sebelah madrasah di lingkungan Karangsokong itu. Kalau untuk lahan yang terbakar apa Pak? Kalau Labesari itu lahan tidak produktif lah, lahan ilalang, dan di Bantas itu lahan produktif, jadi lahan mente yang terbakar itu. Setelah berhasil memadamkan api di tempat pembuangan sampah dan lahan pertanian, petugas pemadam kebakaran dengan 2 unit mobil pemadam bergerak menuju ke Banjardinas Bantas, Desa Batu Ringgit, Kecamatan Kubu, untuk memadamkan api yang menghanguskan lahan perkebunan mangga seluas 3,5 hektar. Saat musim kemarau, kebakaran lahan sering terjadi. Warga diimbau waspada dan tidak membakar sampah sembarangan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Satreskrim Narkoba Polres Jembrana menangkap 4 pemakai dan pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Mereka ditangkap di sejumlah tempat di Jembrana beberapa waktu yang lalu. Dari 4 pelaku, salah satunya diduga sebagai pengedar yang ditangkap di Kelurahan Lelatang, Kecamatan Negara. Dari keempat tersangka, polisi menyita beberapa gram sabu-sabu dengan alat hisap. Sebagian sabu-sabu sudah dipecah menjadi beberapa paket yang siap dijual. Hasil interogasi bahwa ASA bekerja sama dengan seseorang berinisial TM, di mana ASA bertugas memecah narkotika tersebut jenis sabu menjadi paket kecil yang kemudian ditempel pada tempat yang telah ditentukan oleh TM dengan imbalan 150.000. Dan telah melakukan kegiatan bahwa si ASA ini telah melakukan sebanyak 2 kali sesuai dengan petunjuk TM. Saksi yang membonceng saksi ini Akbar Maulana hanya disuruh mengantar dari pinjam hotspot untuk komunikasi dengan TM. Jadi mereka ini tidak menggunakan ponsel yang menggunakan fasilitas internet dari provider. Jadi dia cuma pinjam hotspotnya saja. Keempat tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui dari mana mereka mendapatkan sabu-sabu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.
Polda Bali saat ini tengah mengusut kasus perdagangan bayi di Kabupaten Tabanan dengan jaringan yang rapi dan melibatkan salah satu yayasan anak Bali Luih di Tabanan. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Apittus Panjaitan akhir pekan lalu mengatakan, jaringan perdagangan bayi ini menawarkan jasa ke perempuan hamil yang tidak punya biaya bersalin, namun dengan syarat bayi tersebut diadopsi. Kenyataannya, menurut Jansen, bayi tersebut malah dijual atau diadopsi ke orang lain tanpa prosedur yang legal. Diduga ini memang ada jaringannya yang mencari ibu-ibu yang bermasalah, khususnya yang dalam kondisi hamil, kemudian menawarkan seolah-olah akan memberikan bantuan dalam proses persalinan, ya. Apabila mau nanti anaknya setelah dilahirkan akan langsung diadopsi, ya. Nah, oleh ibu-ibu yang hamil ini ya dengan janji atau iming-iming tersebut dia menyanggupi, ya ternyata faktanya, ya hasil temuan ternyata modusnya ya bukan adopsi, ternyata ya seperti tadi ya ada indikasi jual beli. Menurut Kabid Humas Polda Bali, para pelaku menjual bayi tersebut ke pembeli yang berasal dari Pulau Jawa. Sementara Yayasan Anak Bali Luih yang diduga terlibat dalam kasus ini sudah beroperasi sejak 1 tahun terakhir. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.